Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya
tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut.
Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal. Ketemu 3-4 kali, jelasnya.
Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vinol. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut.
Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina Sebelum 7 Hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki,
ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal. Ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes. Terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap,
menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota.
Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya,
nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah
kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, teman tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temanan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman
Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024. Malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot. Suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker.
sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi _Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan. Nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19:10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam.
Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian.
Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal. Ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes. Terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya.
Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vinol. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam.
Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda.
Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vinol. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa.
Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina.
Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal. Ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes. Terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya.
Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya
temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film.
Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal. Ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina, hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar.
Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor.
Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja,
bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor.
Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa.
Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, sekretaris XTC Kota Cirebon, kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina, hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar.
Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vinol. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya?
Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus.
Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, sekretaris XTC Kota Cirebon, kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina, hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie.
Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vinol. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya.
Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal. Ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan.
Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata.
Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024. Malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam.
Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, sekretaris XTC Kota Cirebon, kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina, hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti.
Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil.
Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya teman. Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi,
Makanya namanya jadi Andi, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal, ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes, terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi_Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami, hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Pegi, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Pegi Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan, nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa
potongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yakni dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Linda yang disebut-sebut sahabat Vina yang muncul kembali dengan kondisi kerasukan arwah Vina mengungkap bahwa dirinya punya indera keenam. Sosok Linda jadi sorotan publik setelah diduga kerasukan arwah Vina yang viral setelah film Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Pernyataan ini disampaikan Linda pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam saat diperiksa di Mapolda Cirebon Kota. Linda mengaku bahwa dirinya tidak hanya sekali mengalami kesurupan, bahkan sudah sering terjadi sejak kecil. Ia juga menegaskan bahwa kesurupan Vina bukanlah yang pertama kali dialaminya. Linda juga menegaskan bahwa saat ia kesurupan, kakak Vina sempat mendatangi dirinya. Hal ini terjadi lantaran Linda memiliki hubungan antara kakak Vina dan Om Linda. Perbuatan Linda ini menambah keterangan baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Ia diperiksa kurang lebih 4 jam. Fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Hanya kenal, saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya teman.
Akhirnya Linda buka-bukaan soal pertemanannya dengan Vina Cirebon. Bukan sahabat dekat, ternyata Linda cuma teman biasa dengan Vina. Fakta tersebut bertolak belakang dengan isi film viral yang menceritakan kisah pembunuhan Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari. Karenanya, Linda pun memprotes isi film tersebut yang belakangan membuat asumsi liar soal dirinya terkait kasus Vina. Seperti diketahui, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri Maya Rumanti saat diwawancarai media, Senin, 27 Mei 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Diungkap Linda, ia bahkan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian. Lebih lanjut, Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurut Linda, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Terlebih Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Untuk diketahui, Linda dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Jabar selama 4 jam lebih. Akun mensos diduga milik Linda, foto pernikahan disorot, suaminya disebut mirip DPO yang dihapus. Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ini ramai jadi perbincangan netizen. Baru-baru ini Linda muncul ke publik setelah 8 tahun menghilang. Linda mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Ternyata Linda memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami. Sebagai keturunan Sulawesi, dirinya menyandang gelar nama Andi dari sang ayah. Emang ada Andinya, nama marga dari Sulawesi. Dipelintir sama netizen katanya menikah sama Andi, makanya namanya jadi Andi. Kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Linda pun menceritakan pertemanannya dengan Vina Cirebon. Menurut Linda, ia kenal Vina dari kekasihnya, Eki. Sebab Eki dan pacar Linda saat itu tergabung dalam komunitas geng motor XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC, Sekretaris XTC Kota Cirebon. Kalau Eki anggota XTC, jelas Linda. Linda pun tidak bisa memastikan apakah Vina anggota XTC atau bukan. Namun menurut Linda, Vina memang sering nongkrong dengan anak-anak geng motor tersebut. Saat itulah Linda dan Vina saling mengenal dan curhat-curhatan. Linda menegaskan kalau hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Kenal 1 tahun sampai Vina meninggal. Ketemu 3-4 kali, jelasnya. Setelah itu, Linda pun cukup lama tidak bertemu dengan Vina hingga akhirnya mendapat kabar kecelakaan. Linda membenarkan kalau dirinya tidak datang ke rumah duka atau pemakaman Vina. Hal itu dikarenakan dirinya tidak tahu rumah Vina. Sehingga saat hendak melayat, Linda sempat kesulitan mencari alamat rumahnya. Baru sampai gangnya, aku udah keburu lemes. Terus dibawa pulang akhirnya, jelas Linda. Kemudian 3 hari berikutnya, terjadilah momen di mana Linda kesurupan Vina. Akun medsos Linda di media sosial TikTok, ada akun bernama Andi_Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker.
sehingga tidak bisa dilihat jelas wajah Linda aslinya seperti apa. Namun pemilik akun Andi _Malinda 123 ini disebut-sebut mirip dengan Linda. Mulai dari namanya yang juga Andi Malinda Putri Utami hingga bentuk alisnya. Pada akun ini, yang jadi sorotan adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Bahkan saat ditemui Deddy Mulyadi, Linda sedang menjaga anaknya di rumah sakit. Pada foto pernikahannya itu, netizen justru menyoroti suami Linda. Sosok suami Linda itu disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Siapa Alif Bahtiar? Nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti. Sebenarnya tidak hanya 3 DPO, ya, tapi 4 ya di dalam BAP itu, kata Putri. Hal itu menurut Putri, diketahuinya setelah sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka. Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang 1 dihilangkan. Nah yang 3 dijadikan DPO, katanya. Postingan Linda di akun Facebook seusai kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali diserbu netizen. Dalam unggahan tersebut, Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat Vina itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Vina. Dilansir dari tribunjabar.id hingga Senin 27 Mei 2024, unggahan Linda dihujani hingga 9.000 komentar. Unggahan itu pun dibagikan ke pengguna Facebook lainnya hingga lebih dari 1.000 kali. Terlihat bahwa postingan update status Linda ini diunggah di akun Facebooknya, tepatnya pada tanggal 11 November 2016 silam atau beberapa minggu seusai insiden pembunuhan Vina. Dalam update status Facebook tersebut, Linda tampak mengunggah foto Vina yang sedang berfoto selfie. Dalam foto Vina tersebut juga diisi watermark nama yang bertuliskan Vina Vino. Foto yang dipasang Linda ini juga dibarengi dengan tulisan update status Facebook Linda. Dalam unggahannya itu, Linda mengungkapkan rasa rindu kepada Vina. Dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa sosok Vina ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Linda juga menyisipkan emoji atau emotikon menangis di tulisannya tersebut. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, tongkrongan doang. Sosok Linda yang disebut sebagai sahabat Vina Cirebon kini muncul ke publik dan membuat pengakuan baru. Nama Linda jadi sorotan publik setelah kerasukan arwah Vina Cirebon. Linda pun akhirnya mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024. Linda datang untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sanalah Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa Linda bukanlah sahabat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Munculnya sosok Linda memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa adegan yang tidak sesuai dalam film Vina sebelum 7 hari yang berlatar belakang kisah nyata. Ia berpendapat penggambaran